Selamat datang di Adam GPT Podcast Filsafat. Pada episode sebelumnya kita telah membahas paragraf 2 sampai 3 dari Meditatio 2, buku meditasi karya Rini Di Krati. Kali ini adalah paragraf ini cukup menarik karena di paragraf 4 ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian Di Krati dalam merenungkan dan mencari kepastian tentang identitas dirinya. De Krate menggunakan metode eliminasi untuk semua yang bisa digunakannya dengan harapan untuk menemukan dasar pengetahuan yang benar-benar pasti dan tak tergoyahkan. Berikut kutipan dari pernyataan René Descartes. Dia memulai dengan, namun saya belum cukup memahami siapa saya. Yang sekarang saya akui pasti ada, dan saya harus berhati-hati agar tidak mengasumsikan sesuatu yang lain secara tak sadar menggantikan diri saya. Dan dengan demikian, menyimpang dalam pengetahuan yang saya anggap paling pasti dan jelas. Oleh karena itu, saya akan merenungkan lagi apa yang dulu saya yakini tentang diri saya, sebelum saya jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran ini. Dari sana saya akan menghapus apapun yang bisa sedikit pun diragukan oleh alasan-alasan yang telah diberikan. Sehingga pada akhirnya hanya akan tersisa apa yang pasti dan tak tergoyahkan. Ini yang dimaksudkan dengan titik yang seperti yang titik Archimedes kalau kita bisa sebut ya. Yang dimana Descartes setelah menemukannya bisa menggeser seluruh pandangan filsafat di Eropa. Descartes menyatakan bahwa meskipun dia sekarang mengakui eksistensinya dengan pasti, namun dia belum sepenuhnya memahami siapa dia sebenarnya. Di tahap ini dia masih harus tetap berhati-hati agar secara tidak sadar mengasumsikan sesuatu yang salah tentang dirinya sendiri ya. Ini memang salah satu metode Descartes eliminasi. Namun sekarang sepertinya dia pada tahapan ingin mengambil sudah ingin meng-acquire semua yang dia eliminasi untuk dia saring lagi. Mana saja yang bisa dia ambilnya untuk dijadikan titik pengetahuan atau bukti kebenaran yang bisa menggeser pandangan filosof Barat. Dalam paragraf ini pun juga ada satu hal yang menarik ya, dia melakukan refleksi ulang atas pemikirannya ya, dari awal dia mengalami digambarkan seperti tenggelam mengalami krisis identitas ya, hingga di tahap keempat ini dia seperti melakukan refleksi ulang. Descartes di sini memutuskan untuk merenungkan kembali apa yang dulu dia percayai tentang dirinya sebelum merenungkan pemikiran-pemikiran yang mendalam tadi ya. Kemudian dia juga sebenarnya berencana untuk menghapus semua keyakinan yang bisa sedikit pun diragukan oleh alasan-alasan yang telah diberikan sebelumnya. Ya, ini juga selain dia ingin memfilter, dia juga sebenarnya juga ingin menghapus. Jadi filternya itu jadi lebih fokus. Metode Descartes ini dalam merenungkan kembali dan menghapus semua yang bisa digunakan adalah pendekatan yang sangat metodis ya sebenarnya untuk mencapai kepastian. Oke. Pada tahap ini karena dia sedang ingin menyampaikan metodenya, jadi saya rasa tidak perlu kita kritisi ya, karena sebenarnya pun dari awal kita sudah mengkritisi metode Descartes ini yang menolak penggunaan indrawi. Namun satu hal yang bisa kita kritisi adalah poinnya dia ya, yang secara langsung adalah pada poin pencarian kepastian. Ya, memang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya yang pasti dan tak tergoyahkan yang akan tersisa, ya kan? Jadi memang dia ingin menemukan titik Archimedes tadi itu. Ini adalah upaya untuk menemukan dasar pengetahuan yang benar-benar pasti, ya.
Karena memang apa yang dicari secara metafisik oleh Descartes ini adalah keberadaan dirinya. Dan untuk tahu keberadaan dirinya itu dia harus mencari pengetahuannya. Nah, sekarang dia sedang pada tahap mencari pengetahuan untuk mengetahui bahwa dia itu memang ada. Nah, pencarian kepastian ini sebenarnya dalam kacamata eh, eh, Kant ini adalah gimana ya untuk menyederhanakannya. Sebenarnya pengetahuan yang pasti dan tak tergoyahkan tidak mungkin ditemukan ya. Karena dengan melakukan eliminasi total tadi yang digunakan oleh Descartes, eh, itu tidak bisa menghapus keraguan ya, karena juga sebenarnya itu tidak bisa ditemukan dengan menghapus semua keraguan, tetapi sebenarnya bisa dilakukan dengan melalui sintesis transendental ya, yang menggabungkan data indrawi dan kategori-kategori a priori ya. Seperti yang sudah kita pelajari di episode 1 dan 2 ada penilaian transendental ya, yang seperti contohnya 7 tambah 5 sama dengan 12. Ada informasi baru angka 12 yang tidak ada pada angka 7 dan 5. Nah, ini sebenarnya kalau kita boleh mengumpamakan kita sebagai Immanuel Kant ya, sebenarnya Descartes ini ingin mencari angka 12-nya gitu ya. Kalau kita bilang, tapi untuk bisa mendapatkan angka 12 itu justru Descartes itu menghilangkan semua data-data yang ada. Dia menghilangkan angka 7 dan 5 dan operasi aritmetiknya. Karena memang sangat menarik cara kerja kognitif otak manusia. Diberikan angka 7 dan 5, manusia bisa menemukan operasi aritmetik. Dari 7 dan 5 ini bisa menghasilkan banyak informasi baru jika dioperasikan dengan aritmetik penambahan, maka akan menjadi 12. Jika dengan pengurangan menjadi 2. Bahkan jika ada pengurangannya dibalik, 2 dikurangi 7, 5 dikurangi 7, dia bisa menjadi minus 2. Nah, ini adalah salah satu titik yang bisa kita serang pada Descartes. Dia justru menghapus semua keraguan. Seharusnya dia menjaga apa yang sudah dia acquired knowledge atau acquired understanding, pengetahuan yang sudah dia kumpulkan sejak dia lahir hingga dia mengalami krisis identitas ini. Soalnya bisa dia sintesa secara transendental dengan menggabungkan data indrawi dan kategori-kategori a priori ya. Kategori a priori ini dibagi dalam 3 jenis yang besar, yaitu adalah ruang, waktu, dan sebab akibat. Dengan kata lain bisa kita ambil satu titik ya untuk minjam keinginan Descartes juga, dia ingin menemukan satu titik, kita juga ingin menemukan satu titik. Salah satu titik kelemahan dari Descartes adalah pengetahuan yang pasti adalah hasil dari cara pemikiran kita secara aktif mengorganisir dan mensintesa pengalaman ya. Memang manusia itu otak manusia itu memang dirancang untuk bisa mengkategori sesuai dengan panca indera kita. Panca indera kita itu juga sebenarnya dibagi dalam beberapa kategori ya, kategori pendengaran, kategori penglihatan, kategori pencercap, kategori sentuhan, kategori penciuman. Nah, itu karena memang di otak kita sendiri itu sudah disediakan kemampuan untuk melakukan kategorisasi dan organisasi ya. Jadi bukan hanya manusia yang berorganisasi, otak manusia pun berorganisasi untuk mensintesa pengalaman. Kita juga bisa berargumen bahwa pencarian Descartes untuk pengetahuan yang pasti dan tak tergoyahkan tentang dirinya sendiri mengabaikan fakta ya, bahwa manusia itu hanya bisa memiliki pengetahuan tentang fenomena atau hasil pengamatan di luar saja, seperti yang kita contohkan di episode sebelumnya dulu adalah air. Kita bisa mengamati air itu hanya dari luarnya. Air bisa dimasak, air bisa mengalir, tapi bukan numina ya. Numina ini kalau bahasa gampangnya adalah realitas dalam dirinya. Kita tidak tahu realitas yang ada pada air itu.
Karena itu memang batasan dari kemampuan manusia itu mengamati dari luar, tidak bisa mengamati dari dalam air ya. Meskipun air itu kita masukkan atau kita masukkan ke kolam, kita masuk ke dalam air itu sebenarnya bukan kita masuk ke dalam air ya, tapi kita masuk ke dalam kolam yang berisi air. Itu adalah perbedaan yang dimaksud oleh Immanuel Kant. Jangan dikira Immanuel Kant ini tidak pernah main ke sungai ya, karena di Jerman waktu itu pun juga masih banyak sungai yang bersih-bersih. Kesimpulan Descartes tentang eksistensi diri adalah pengetahuan tentang fenomena ya yang dibentuk oleh struktur a priori pikiran kita ya, oleh pikiran manusia, oleh pikiran Descartes sendiri. Kita memang benar Descartes itu waktu itu belum ada buku Critique of Pure Reason dari Immanuel Kant yang selalu mempromosikan a priori, tapi sebenarnya konsep a priori sendiri ini sudah menjadi perdebatan di kalangan filsuf Eropa. Oleh karena itu Descartes menentang adanya kemampuan indrawi yang bisa diproses oleh otak. Ini sama halnya juga dengan John Locke yang menolak adanya pemrosesan di dalam otak yang sudah ada bawaan, maksudnya ya, otak itu sudah punya bawaan, karena menurut John Locke itu manusia itu adalah tabula rasa, terlahir atau bawaannya itu adalah kertas kosong. Oleh karena itu pengetahuan yang pasti dan tak tergoyahkan dalam konteks yang dicari oleh Descartes sebenarnya masih berada dalam ranah fenomena ya. Jadi sebenarnya Descartes itu juga paham apa yang dia cari itu adalah noumena, karena dia ingin mencari kebenaran atau kesejatian yang sebenarnya, yang satu titik itu ya, satu titik itu yang dimaksud Descartes adalah a priori. Karena jika sesuatu itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan noumena ya, maksudnya dicari Descartes itu adalah noumena. Jika seorang itu bisa mendapatkan noumena dari realitas pada dirinya atau pada benda-benda lain, noumena pada benda-benda lain, itu seseorang itu atau Descartes itu sudah menjadi level pada yang maha mengetahui ya. Karena sebenarnya pun juga manusia itu pada dasarnya tidak bisa mengetahui dirinya. Karena apa? Manusia itu selalu berubah seiring dengan dialektika sosialnya, perubahan zaman, perubahan sosial. Bahkan tubuh manusia tiap menit atau bahkan tiap detik ya, kalau tidak salah itu selalu ada regenerasi. Sel-sel kulit mati menjadi ada sel-sel baru. Dia selalu ada pembaharuan, ada pergantian siklus. Jadi itu adalah noumena, salah satu contoh noumena dari manusia. Namun yang bisa diamati manusia adalah fenomena, seperti kita bertambah tua, bertambah keriput, bertambah tinggi, bertambah gemuk. Itu adalah fenomena. Fenomena ya, maaf, fenomena, bukan noumena. Karena memang apa yang bisa kita alami ini adalah kejadian-kejadian yang di luar kulit saja. Itu sebenarnya juga ada salah satu ilmu yang bisa mengetahui noumena ya, atau esensi sebenarnya atau realitas yang sebenarnya pada suatu zat atau suatu wujud ya. Ini kalau udah pakai wujud ini saya agak geli-geli sedikit untuk ngebahas tentang transendennya mula sadra, tapi itu nanti kita bisa bicarakan pada lain kesempatan. Ya, ini sudah menarik sekali kalau udah masuk bab yang makin banyak angkanya, maksudnya udah sampai angka 4 ini. Jadi pembicaraan kita pun juga sudah mulai kemana-mana. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan untuk berbicara di paragraf 5 ya, untuk episode selanjutnya. Untuk saat ini saya akhiri. Terima kasih.